Oke, selamat datang bersama Mas Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MS yang berbahagia, hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi, yaitu untuk materi kelas 8 semester 2, yaitu bangun ruang sisi datar, prisma, dan limas, yaitu sering disingkat dengan BRSD. Nah, baiklah anak, kita akan mulai untuk bangun ruang sisi datar. Di kehidupan kita, di keseharian kita, ya, kita sering menjumpai benda-benda bidang datar, ya. Benda-benda yang bidangnya adalah datar, ya. Di sini ada mate matohir, kemudian para pegawai bangunan, ya, sering melihat juga ada batu bata yang disusun. Kemudian di sini ada mainan yang sangat ngetren. Kemudian juga ada piramid, ya, ada piramid, ada rumah, gitu ya. Nah, di sini yang gambar A ini adalah buah-buahan, ya, potongan dari buah-buahan, ya, buah-buahan yang dipotong-potong sedemikian rupa membentuk, ya, bangun seperti ini. Yang B ini mainan namanya rubrik, ya, yang sudah terkenal, batu bata atau bata merah, atap rumah, ya, ada piramid dan sebagainya. Nah, ini semua adalah bangun-bangun datar atau bangun ruang yang mempunyai sisi datar. Ya, bangun ruang yang mempunyai sisi datar. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari di sini adalah tentang prisma dan limas. Nah, dulu di SD kalian sudah mempelajari apa yang dinamakan dengan kubus dan balok. Apa rumus dari volume kubus, apa rumus volume balok, kemudian apa rumus luas permukaannya, itu sudah kalian pelajari di SD. Nah, kita akan melanjutkan yaitu tentang prisma. Di kubus, ya, kita mengenal adanya rusuk, sisi, ya, kemudian diagonal sisi, diagonal ruang, dan sebagainya. Nah, nanti di sini untuk bangun prisma, limas, ya, itu juga akan kita pelajari, ya. Nah, yang pertama, pernahkah kalian menjumpai bagian atas gubuk, ya, di tengah sawah atau di ladang? Gubuk dan tenda perkemahan seperti gambar berikut ini. Nah, di manakah kalian menjumpai? Yaitu di persawahan, di ladang, kemudian di sini di area perkemahan, ya, tanah lapang gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, anak-anak, ini ada sebuah bangun yang penampangnya, ya, jadi sisinya berupa sisi datar dan penampangnya itu membentuk prisma, ya, membentuk prisma. Ya, seperti apa itu prisma? Pada bagian atas gubuk dan tenda dapat digambar sebagai berikut. Nah, ini, ya. Jadi ini adalah gambar atas atau gambar atapnya, ya. Membentuk seperti ini. Di sini ada bagian-bagian tertentu yang mencirikan bahwa di dalam matematika itu gambar seperti ini dinamakan dengan prisma. Nah, cirinya apa di sini? Ya, cirinya adalah untuk prisma itu ada dua sisi yang sejajar. Yaitu yang mana? Yang ini. Yang segitiga ini dengan segitiga ini adalah sejajar.
ya, sejajar. Kemudian juga ada rusuk-rusuk yang sejajar juga di sini, ya. Rusuk-rusuk yang sejajar sebagai rusuk tegaknya. Kemudian sisinya, ya, sisi yang terbentuk dari dua rusuk yang sejajar, dua pasang rusuk yang sejajar itu dinamakan dengan sisi, ya, sisi dari prisma. Nah, perhatikan prisma pada gambar 8.8 ini. Pada gambar tersebut dibatasi oleh dua sisi yang berbentuk segitiga yang sama besar dan sama bentuknya. Ini sama besar, ya, dan bentuknya juga sama. Kedua segitiga tersebut saling berhadapan, ya, saling berhadapan artinya sejajar. Dan tiga sisinya yang berbentuk persegi panjang, yaitu yang ini. Sisi tegak dari limas itu namanya persegi panjang. Di situ ini ciri dari limas, ya. Jadi dua buah sisi yang kongruen atau sama besar dan bentuknya, kemudian juga dibatasi oleh beberapa persegi panjang. Nah, selanjutnya perhatikan model prisma pada gambar berikut. Nah, ini adalah sisi yang yang kongruen tadi, ini persegi panjang, ya. Ini sisi atas dan sisi alas ini juga sama bentuknya. Ini segi 5, ini juga segi 5, ini segi 8, ini juga segi 8 gitu ya. Nah, ini semua adalah prisma yang namanya di sini namanya prisma segitiga. Ini prisma segi 4, yang ini prisma segi 5, dan ini prisma segi 8. Nah, nama dari prisma itu disesuaikan dengan nama alasnya. Karena alasnya berbentuk segitiga maka dinamakan prisma segitiga. Alasnya berbentuk segi 4 namanya prisma segi 4. Karena ini segi 5 maka prisma namanya prisma segi 5. Ini juga prisma segi 8 karena alasnya berbentuk segi 8. Nah, itu adalah nama prisma sesuai dengan bentuk alasnya. Nah, kita lanjut lagi, ya. Sekarang berkaitan dengan limas, ya. Jadi kita pengertian dulu. Berbentuk apakah bagian atap itu? Nah, yang ini atapnya berbentuk apakah ini? Ya, nanti kalau kita gambar sketsanya akan lebih jelas dia. Nah, pada bagian atas gambar di atas, ya, itu seperti ini ya sketsanya. Jadi di sini ada sisi alasnya, kemudian di sini dibatasi oleh segitiga, ya, yang atasnya merupakan puncaknya, titik puncaknya. Nah, ini namanya limas segi 4. Dalam matematika gambar di atas disebut dengan limas, ya, limas. Nah, pada gambar tersebut dibatasi oleh satu alas ini, ya, yang diarsir ini, satu alas yang berbentuk persegi panjang dan 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah, itu. Jadi kebetulan ini alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, untuk selanjutnya nama-nama dari limas itu juga sama dengan prisma, disesuaikan dengan bentuk alasnya. Ini namanya limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 8. Ya, limas segi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, limas segi 6, ya, limas segi 6. Ya, karena bentuk alasnya adalah segi 6. Nah, inilah yang dinamakan dengan limas, ya. Oke. Nah, sekarang apa sifat-sifat prisma? Sifat-sifat dari prisma itu apa? Nah, kita lihat di sini. Ini ada prisma segi 4.
ya, prisma segi 4. Pada prisma segi 4 banyaknya rusuk ada berapa di sini ya? Banyak rusuk. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 9, 10, 11, 12. Nah, prisma segi 4 itu banyak rusuknya ada 12. Kemudian banyak sisinya ya. 1 sisi alas, 2 sisi atas, kemudian yang tegaknya ada 4, berarti ada 6 ya, di sini ada 6 sisi. Banyak titik sudutnya ya, P, Q, R, S, T, U, V, W 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dia ada 8 titik sudut. Banyaknya diagonal ruang. Nah, banyaknya diagonal ruang. Jadi U ke S ya, ini 1. Kemudian V ke P ya, 2. Kemudian Q ke W ya, 3. R ke T nah, 4. Ada lagi? Tidak ada. Banyaknya diagonal ruang ada 4. Banyak bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu yang seperti apa? Bidang diagonal berarti yang membentuk bidang ya, diagonal yang membentuk bidang, yaitu di sini ini misalkan ini ada diagonal sisi dan ini V ke S ya. Maka ini PSVU ini kan sebuah bidang, ada 1 ya, 1. Kemudian ini ya, 2 gitu ya, 2. Kemudian ini dengan ini 3 ya, 3. Terus kemudian sana 4 ya, 4. Terus ada lagi yang sini ya, 4, 5 ya, 6 ya, dan 6 ya, dan 6 ya. Nah, bidang diagonalnya ada 6. Betul ya, ada 6. Nah, itu namanya bidang diagonal, seperti kita bicarakan tentang apa namanya, balok dan kubus ya, waktu SD itu ya. Nah, jadi ini untuk prisma segi 4 ya, prisma segi 4. Kemudian untuk prisma segitiga banyak rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9. Banyak sisinya 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Oke. Banyak diagonal ruangnya ada nggak ini ya, diagonal ruang? Ternyata tidak ada ya, diagonal ruangnya. Bidang diagonalnya ini prisma segi 5 beraturan ya, banyak rusuknya ya, 5, 10, 15 ya, 15. Banyak sisinya 5 tambah 2, 7 ya, ada 7. Banyak titik sudutnya 10 nah, gitu. Nah, sebagai bahan diskusi, berapa banyaknya diagonal ruang dan bidang diagonal. Nah, itu bisa kalian cari ya. Oke, ini untuk prisma. Prisma segi 6 banyak rusuknya, banyak rusuknya 6, 6, 6, ada 18. Banyak sisinya ya, 6 tambah 2, 8 ya. Jadi tegaknya ada 6 tambah alas tambah atas ya, jadi 8. Banyak titik sudutnya
ini 6, ini 6, berarti ada 12. Oke. Nah, banyak diagonal ruangnya dan banyak bidang diagonalnya, silahkan untuk dicari ya. Oke, sekarang sifat-sifat dari limas. Sifat dari limas. Limas persegi. Ada berapa banyak rusuknya? 1, 2, 3, 4 tambah 4, 8. Ya, ada 8. Banyak sisinya ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. 5. Banyak titik sudutnya, 1, 2, 3, 4, 5, 5 juga. Banyak diagonal ruangnya, diagonal ruang tidak ada ya. Berapa banyaknya diagonal ruang? Nah itu ya, tidak ada ya. Oke, selanjutnya 5 segitiga. Banyak rusuknya ya, ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Kemudian banyak sisinya 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Oke. Nah ini untuk limas. Bagaimana bisa dipahami ya? Baiklah anak-anak, biar tidak terlalu lama untuk pengertian dan sifat-sifat dari prisma dan limas ya. Ini, seperti ini kita akan lanjutkan untuk video selanjutnya. Untuk kali ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.